Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati calon juru penggerak Ibu Agustin Putri Setiayu dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada siang hari ini, yaitu sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Agustin Putri Setiayu. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru serta bermanfaat untuk anak didik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah di Bapak Ibu Supriyati dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Pelem. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah sambutannya. Di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi yang telah saya peroleh selama kurang lebih 3 bulan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, saya mulai langsung ya. Untuk paket modul 1 ini terdiri dari 4 submodul. Modul 1 yaitu paradigma dan visi guru penggerak yang meliputi modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan Indonesia Belajar Dirantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif. Di sini saya berkewajiban untuk menyampaikan modul 1.1 dan 1.4. Modul yang pertama 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan belajar Dirantara. Pasti Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan profil tersebut, yaitu belajar Dirantara Bapak Pendidikan Indonesia. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menonton video ini. Dan berharus perlu dan hanya menjadi seorang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah biasanya memberikan kelonggaran pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua,
Filosofi Pendidikan Piagam Dewanta. Salam dan bahagia. Ibu sudah menyimak video tadi. Saya ingin mengetahui pendapat Bapak Ibu. Untuk yang pertama, bagian mana yang paling menarik dari video tadi? Terima kasih Bu Putri. Saya menanggapi video yang telah diputar tadi. Untuk gambar, karena itu pembelajaran pada masa kolonial Belanda, videonya masih hitam putih. Yang kedua, pelaksanaan pembelajarannya masih sangat-sangat sederhana. Pakaian seragam belum ada, pakaiannya masih seperti pakaian adat, terutama adalah adat Jawa, masih pakai nyamping dan belangkon. Itu adalah ciri khas pembelajaran yang ada di Pulau Jawa, terutama Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah. Untuk perbedaannya banyak, dari seragam berbeda, kemudian alat transportasi juga beda, alat tulis dulu masih sederhana, sekarang lebih modern. Untuk persamaan pembelajaran dulu dengan zaman sekarang itu sama-sama punya tekad dan semangat yang kuat untuk belajar. Super sekali. Terima kasih atas sharingnya dari Bapak Ibu semua. Baik, di bidang pendidikan kita tentunya sudah lama sekali mengajar ya, tidak hanya 1 atau 2 tahun mengajar, tapi sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun ya. Jadi ini kita hampir 30 tahun, itu kepala sekolah hampir 30 tahun. Tentunya kita sudah menggeluti apa itu pendidikan, apa itu murid, apa itu pengajaran. Nah, ini asas pendidikan yang diusung oleh Belajar Dewantara meliputi pengajaran dan pendidikan. Apa itu perbedaannya atau persamaannya dalam tujuan pendidikan Indonesia? Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan. Jadi kita menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sebagai guru kita bertugas untuk menuntun anak. Kita tidak bisa membentuk anak, memaksa anak untuk menjadi seperti ini, harus seperti ini, tidak bisa. Kita hanya menuntun, mengarahkan anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya dan diterima oleh masyarakat. Jadi pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, hubungan antara pendidik dan murid itu ibarat seperti seorang petani dan bibit-bibit yang disemai di sawah. Guru atau pendidik itu diibaratkan adalah petaninya atau tukang kebun. Ya, sedangkan murid diibaratkan sebagai bibit tanaman atau benih-benih yang disemai. Jadi seperti apa benih padi itu nantinya adalah bergantung di tangan seorang petani, di tangan seorang pendidik. Muridnya mau berkualitas bibitnya berkualitas, tapi kalau petaninya bertangan dingin, tidak memperlakukan dengan baik, maka bibit tersebut tidak akan menjadi bibit unggul, menjadi tanaman yang unggul. Sebaliknya, kalau bibit tersebut
berada di tangan petani yang baik, mendapatkan cahaya matahari yang baik, perlakuan yang baik, diberi pupuk, disayang, dirawat seperti anak sendiri, seperti di iklan apa itu ada ya, seperti anak sendiri. Menjadi tanaman yang berkualitas. Dia akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang berkualitas. Atau ya seperti itulah murid nanti. Tergantung kita menuntunnya, kita memperlakukannya seperti apa. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi seumpama anak berada di lingkungan pantai, dia tidak akan mengerti apa itu salju, apa itu Gunung Merapi, dia tidak akan mengerti. Jadi guru ketika memberikan pembelajaran di kelas, gunakanlah media atau alat peraga yang bisa dikenali murid, bisa dimanfaatkan murid di sekitarnya. Misalnya kalau tadi lingkungannya adalah pantai, kita bisa menggunakan seperti pasir, batu kerang yang itu sudah ada di pantai-pantai, itu bisa dimanfaatkan oleh guru dalam memberikan pembelajaran. Bisa biasa langsung ya Bu? Bisa diajak langsung. Ya, betul sekali. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sekarang anak-anak kita berada di zaman kita ini saat ini, bukan di zaman dulu ketika kita lahir. Tentunya zaman kita dulu dengan anak-anak sekarang sudah berbeda. Anak sekarang cenderung dengan teknologi yang sudah canggih. Pasti setiap anak kemungkinan besarnya sudah pegang HP, bisa bermain, misalnya TikTok, bisa bermain, bisa YouTube, bisa WhatsApp, sudah bisa merekam video seperti itu. Pembelajaran saat ini adalah menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Anak tidak mungkin kita ajak kembali ke masa lalu, tetapi untuk digunakan di masa sekarang. Harus menguasai IT. Kita pun juga tidak bisa untuk mengikut, tidak bisa untuk diam saja. Kita juga harus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau kita hanya tertinggal, misalnya HP kita tidak beralih ke Android, menggunakan HP yang ceketik lah bahasanya itu, kita akan tergerus oleh roda kemajuan zaman. Itulah dengan anak-anak kita. Pembelajarannya pun kita juga harus memfasilitasi yang mengolah kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 IT itu semuanya. Nah, seperti semboyan dari Yejar Bilantoro, pendidikan tadi bertujuan untuk menuntun. Semboyannya adalah, mungkin semboyannya bisa merasakan. Untuk semboyan dari Yejar Bilantoro yaitu Engarso Suntulodo, Engmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Terima kasih. Apa itu Engarso Suntulodo, Engmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani? Pasti Bapak Ibu sudah tahu, tapi di sini saya ingin mendengarkan sharing pendapatnya, mendengarkan suara dari Pak Dar maupun Pak Wawan. Untuk arti Engarso Suntulodo di depan memberi contoh, Engmadyo Mangunkarso memberi kekuatan di tengah. Tuturi Handayani artinya di belakang memberi dorongan dan semangat. Itu dari saya. Terima kasih. Untuk Pak Hermawan, baik untuk modul 1.1. Berikut adalah foto-foto contoh aksi nyata yang saya lakukan menurut filosofi pendidikan Yejar Bilantoro. Gambar yang pertama
itu adalah saya mencoba untuk mengajak anak belajar di luar kelas. Jadi anak tidak berada di dalam kelas terus-menerus, anak merasakan dunia luarnya, karena anak kelas 1 itu biasanya adalah suka bergerak, suka bermain dan aktif. Maka saya mengajaknya keluar kelas. Saya bagi beberapa kelompok, kelompok kecil-kecil, nanti setiap kelompok anak akan memiliki perannya sesuai minat dan mereka berlatih mengolah bakatnya sedikit demi sedikit. Saya juga membimbing anak dalam bekerja kelompok ya. Di situ anak-anak sedang membuat kreasi dari daun kering ataupun daun yang masih segar bisa dipotong. Anak-anak bebas untuk memilih untuk apa yang kamu suka. Di situ satu kelompok 3 orang, jadi ada yang berperan menggunting, mengelem, memotong dan menempel. Itu anak-anak mempunyai perannya sendiri-sendiri. Tetapi di situ anak diberi kebebasan untuk memilih bentuk apa yang mereka sukai. Itu ada yang membuat bentuk mobil dan yang sebelahnya itu membuat bentuk rumah. Dan yang gambar terakhir di situ adalah pohon refleksi. Anak-anak bisa menyampaikan bagaimana pembelajaran hari ini, apa yang kurang mereka sukai, bagaimana perasaan dia selama pembelajaran sehari tadi. Anak-anak bisa menuliskan seperti emoticon, senyum, bisa cemberut, atau biasa saja atau nangis. Alhamdulillah anak-anak diajak keluar, anak-anak senang. Begitulah. Untuk berikutnya modul 1.4 budaya positif. Budaya positif atau ekosistem positif pasti kita sudah sering melakukannya di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Dewantono, perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi misalnya, dia dapat menuntun tumbuhnya padi yang dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat, menyiangi, atau menyingkirkan jamur-jamur yang mengganggu. Jadi anak itu sejak lahir sudah membawa karakter mereka masing-masing. Karakter mereka itu seperti garis samar yang ada di sebuah kertas. Jadi anak bukan lahir seperti kertas kosong, tapi mereka sudah ada garisnya, tetapi samar-samar. Tugas kita adalah menebalkan garis samar tersebut, menebalkan tapi kondisi karakter yang ke arah lebih baik. Jadi setiap anak pasti karakternya berbeda, tidak bisa kita anak si A harus seperti si B. Kita harus menuntut anak, kamu bisa berhitung, ini juga harus bisa berhitung. Mungkin dari kedua anak itu ada yang mengalami keterlambatan, ada yang cepat, sesuai karakter mereka. Ada mungkin menonjolnya di bidang lain seperti itu. Fungsi kontrol, kita sebagai guru mungkin pandangan kita adalah guru dapat mengontrol murid. Kamu harus seperti ini, kamu tidak boleh seperti ini. Itu guru mengontrol murid. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya, kamu sudah melakukan kesalahan, kamu sudah memukul temanmu, kamu berarti bersalah. Kemudian harapan kita adalah anak tersebut karakternya nanti akan berubah menjadi lebih baik lagi, tidak melakukan kesalahan lagi. Itu ilusi yang memandang bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya, ilusi. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa kita memahami pandangannya sesuai orang tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Hermi. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Mungkin ya, sebagai contoh, saya di sini disiplin mengerjakan tugas seperti ini.
apa yang saya hargai, apa tujuan saya. Tujuannya saya ingin menyampaikan apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuannya untuk memenuhi tugas di LMS. Itu juga merupakan sebuah tujuan yang membuat saya disiplin. Ya, sebelum deadline kan kita harus mengerjakan dulu. Seperti mungkin Pak Wawan, dia di kepala setiap pagi berangkat sebelum jam 7. Itu kenapa kok berangkat sebelum jam 7? Apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu? Itu pasti iya, itu pasti ada yang tujuannya ada. Bisa melaksanakan tugas sesuai waktu. Tujuan kita berlatih disiplin dengan diri kita sendiri. Saya sendiri untuk contoh yaitu berangkat lebih awal sebelum pembelajaran dimulai. Tujuan saya sebagai contoh dari guru-guru untuk melatih tepat waktu dan melaksanakan tugas sesuai tugasnya dan tepat waktu untuk meningkatkan keberhasilan anak dalam pembelajaran. Itu, terima kasih Bu. Dengan begitu kita jadi menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri, dan menghargai orang lain. Nah, bagaimana untuk menciptakan kedisiplinan di kelas kita? Dimulai dari kelas kita sebelum beranjak ke lingkungan sekolah. Kita bisa membuat keyakinan kelas. Ya, mengapa kok tidak peraturan kelas atau apa ya, kesepakatan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Seperti contohnya itu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Setiap keyakinan ada tujuannya, ada sesuatu yang ingin dicapai untuk mendukung motivasi intrinsik. Berawal dari peraturan kelas yang kita ciptakan bersama anak-anak. Di sini peraturan kelas kita buat bersama anak-anak. Jadi tidak hanya guru yang kamu harus begini anak-anak, tetapi anak-anak diajak untuk membuat peraturan. Jadi kesepakatan bersama yang diyakini, dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan membangun lingkungan yang positif. Di beberapa kelas nanti akan menjadi sekolah yang tercipta lingkungan yang positif. Kemudian hal tersebut menjadi kebiasaan menciptakan sebuah budaya positif. Kepada anak untuk mencatat 100 kali buku dalam kalimat saya tidak akan nakal, saya tidak akan terlambat. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, terima kasih Pak Wan. Mari kita lihat. Mencatat 100 kali termasuk hukuman. Yang apa perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu bersifat menyakitkan, ada tindakan yang kurang disukai, walau tidak ikhlas lah, seperti anak merasakan aku kok harus begini, seperti tersiksa ya betul. Sedangkan konsekuensi itu adalah tanggung jawab. sehingga karena merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Betul sekali Pak Awan. Anak jadi belajar untuk mematuhi aturan. Kenapa anak-anak melakukan kesalahan? Kenapa anak-anak melanggar peraturan? Ternyata ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yang ingin mereka penuhi. Dari beberapa kesalahan yang dilakukan anak, seperti ada kebutuhan dasar yaitu cinta, kasih atau diterima. Anak ingin merasa diterima, anak ingin merasa disayangi, mungkin oleh bapak ibu guru atau oleh teman-temannya. Yang kedua, penguasaan. Yang pertama ada 5 ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan yang paling bagus adalah posisi sebagai manajer. Sementara
saat ini saya masih berada di posisi sebagai teman. Bagaimana dengan Bapak Ibu itu nanti bisa melihat sendiri saya berada di posisi yang Terima kasih Pak Ratu yang kesekian kalinya. Di sini saya memberi umpan balik tentang sosialisasi yang telah dilaksanakan pada siang hari ini. Banyak sekali hal-hal yang positif yang kita dapat. Mudah-mudahan hal-hal yang positif bisa kita tularkan kepada anak didik kita. terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.